Ketemu lagi dalam video pembelajaran dengan materi statistika. Oke, kita belajar statistika biasanya kita kaitkan dengan sebuah data. Apa itu data? Jadi data bisa kita katakan sebagai objek yang berupa angka, simbol, ataupun sifat-sifat sebelumnya dalam mengambil keputusan. Jadi sering kali kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika wali kelas kita meminta data nomor handphone dari wali murid, kemudian wali kelasnya membuat dalam tabel berupa kumpulan angka-angka yang berisi nomor telepon wali murid siswa tersebut. Nah, ini bisa dikatakan sebagai contoh kecil dari statistika. Jadi statistika ini mempelajari sebuah data, yang mana data itu nanti ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama ada data kuantitatif dan data kualitatif. Ini data berdasarkan sifatnya. Jadi ketika kuantitatif, data tersebut diperoleh dengan cara mengukur atau menghitung, dan biasanya ini berkaitan dengan angka. Kemudian yang kedua ada data kualitatif. Kualitatif ini biasanya tidak berhubungan dengan angka. Kemudian macam-macam data selanjutnya ada yang namanya data tunggal dan data kelompok. Data tunggal ini namanya juga tunggal, jadi disajikannya satu persatu. Data kelompok, jadi data kelompok ini biasanya disajikan dalam interval tertentu. Interval itu artinya dalam jangkauan. Misalkan ada tinggi badan siswa, jadi ketika ingin didata siswa yang mempunyai tinggi badan 160 sampai 175. Nah, kisaran dari 160 sampai 175 inilah dikatakan sebagai interval. Kemudian di dalam sebuah data ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu biasanya cakupannya lebih luas, lebih umum, dan sampel itu mengerucut lagi dari populasi. Jadi ketika dikatakan populasi itu sebagai semua objek yang diteliti, maka sampelnya adalah sebagian dari populasi tadi, sebagian dari objek yang diteliti, yang diambil datanya hanya sebagai perwakilan. Jadi statistika ini biasanya kita gunakan atau kita kaitkan statistika ke sebuah penelitian. Jadi untuk meneliti diperlukan suatu populasi dan diperlukan suatu sampel. Nah, itu nanti kaitannya di situ. Jadi contohnya misalkan suatu penelitian yang akan dilakukan adalah tentang penyebab kesulitan belajar matematika bagi siswa SMK di Batam. Kemudian untuk itu dilakukan jejak pendapat dengan para pelajar SMK yang berdomisili di Batam. Tentukan populasi dan sampelnya. Jadi, populasi di sini kan lebih umum. Kita lihat di sini kasusnya apa? Kasusnya itu kesulitan belajar matematika bagi siswa SMK di Batam. Jadi inilah yang merupakan populasi pelajar yang ada di Batam atau yang berdomisili di Batam. Kan banyak pelajar SMK yang berdomisili di Batam. Kita pilihlah beberapa siswa saja. Nah, beberapa siswa yang kita pilih yang bisa mewakili inilah yang disebut dengan sampel. Selanjutnya ada penyajian data. Nah, penyajian data ini maksudnya data yang sudah kita peroleh, misalkan data dari tinggi badan, data umur siswa, data nama orang tua siswa, dan sebagainya, itu biasanya bisa kita sajikan, kita tuliskan yang pertama dalam bentuk tabel atau daftar. Ini yang sering kali kita lihat. Jadi contohnya di sini, tabel tinggi badan siswa kelas 11-1 di suatu SMK. Jadi di sini tinggi badan siswa yang tinggi badannya antara 150 sampai 155, frekuensinya 3. Frekuensi ini adalah jumlahnya. Jadi siswa dengan tinggi badan antara 150 sampai 155 ini ada 3 siswa. Begitupun sampai yang tingginya 174 sampai dengan 179, frekuensinya 4. Jadi ada 4 siswa. Nah, inilah maksud dari interval 150 sampai 155. Biasanya ini jaraknya sama. Jadi kan 150, 151, 152, 153, 154 dan 155 itu ada 6 kisaran bilangannya kan. Kemudian yang kedua dalam bentuk diagram atau grafik.
Jadi misalkan data yang tadi dalam bentuk tabel itu ingin kita rubahnya ke dalam bentuk diagram. Nah, diagram itu kan ada beberapa jenis. Jadi yang pertama, contohnya di sini adalah diagram batang. Contoh di sini jenis pelanggarannya. Ketika jenis pelanggaran siswa adalah kehadiran, yang mana jumlah pelanggarnya ada 20 siswa dan kerapian 40, ketertiban 60, administrasi 80, sehingga jumlah siswanya semuanya 200. Jika kita rubah diagram batangnya menjadi seperti ini. Cara kita membacanya, yang di bawah kehadirannya 20 siswa, kerapian 40 siswa, ketertiban 60, administrasi 80. Itu diagram batang. Kemudian ada yang kedua, diagram garis. Contohnya ketika ada tabel berupa hasil produksi PT Indeks yang terjual di tahun 2013 sampai 2017. Jadi ketika 2013 berjumlah 10.000 unit, begitupun sampai 2017 berjumlah 30.000 unit. Kita ingin menggambarnya dalam bentuk diagram garis menjadi seperti ini. Nah, ini berupa garis. 2015 15.000, 2016 10.000, 2017 30.000. Nah, di ujungnya ini kita hubungkan sebuah garis, maka ini menjadi diagram baris. Ketiga, diagram lingkaran. Jadi diagram lingkaran biasanya kita kaitkan dengan persen ataupun kita kaitkan ke dalam derajat karena lingkaran. Jadi misalkan ada data dalam tabel, ketika banyak SMK di kota A adalah 100, B 200, C 400, D 80, dan E 20. Bagaimana cara kita merubahnya atau menggambarnya ke dalam bentuk diagram lingkaran? Kita hitung terlebih dahulu, boleh persentasenya atau boleh menghitung derajatnya. Cara kita merubahnya ke dalam bentuk derajat, lihat ya. Jadi yang di atas ini, perbandingan ini yang sebagai pembilang, ini merupakan banyaknya. Jadi kita mencarinya satu persatu. Kota A banyaknya kan 100, jadi 100 per. Nah, yang di bawah sini yang sebagai penyebut adalah jumlahnya. Berapa jumlah SMK-nya? Ada 800. Jadi 100 per 800 dikali, dalam satu lingkaran ada 360 derajat, maka dikali 360 derajat. 100 dikali 360 derajat dibagi 800, hasilnya 45. Ini 45 derajat. Kemudian sama dengan kota B, kota C, kota D, dan kota E. Kita mendapatkan datanya dalam bentuk derajat. Nah, selanjutnya kita buatnya ke dalam lingkaran. Kita bisa menghitung sudutnya terlebih dahulu, kita sesuaikan. Jadi di sini sudut A-nya adalah setengah dari 90, yaitu 45 kan. Jadi ini 45, B-nya 90, kemudian sudut C-nya 180 karena setengah dari lingkaran kan 180 derajat. Kemudian D-nya 36 dan E-nya 9 derajat. Nah, selanjutnya ada ukuran pemusatan data. Kita mulai belajar menghitung, menganalisis sebuah data. Jadi, ketika kita mengukur sebuah data, nanti akan kita jumpai yang namanya rata-rata atau min. Kemudian kita jumpai median. Kemudian kita jumpai modus. Apa maksud dari ketiga ini? Jadi itu yang akan kita pelajari selanjutnya. Yang pertama, rata-rata atau min. Jadi tadi data ada dua, data tunggal dan data kelompok. Itu yang membedakan ketika kita ingin menghitung rata-rata dari sebuah data. Kita perhatikan dulu, datanya tersebut merupakan data tunggal atau data kelompok. Ketika data tunggal, cara kita menghitung rata-rata, simbol rata-rata adalah seperti ini simbol rata-ratanya. Jadi jumlah dari seluruh data dibagi banyaknya data. Itu ketika kita menghitung data tunggal. Contohnya, nah data tunggal itu yang seperti ini, tidak dalam bentuk tabel. Dan masing-masing ini contohnya seperti ini ya. Kemudian pertanyaannya adalah tentukan min dari data 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Jadi ketika kita menghitung datanya, jumlahkan semuanya. Ini berapa? 6 tambah 4 tambah 8 tambah 10 tambah 17 tambah 10 tambah 7 dibagi dengan banyaknya data. Ini ada berapa datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 8. Oke, selanjutnya yang nomor 2. Tentukan min dari data berikut. Angka 10 berjumlah 6,
angka 15 berjumlah 8, dan angka 20 berjumlah 2. Ketika mencari rata-ratanya sama, kita kalikan ini terlebih dahulu untuk mempermudah. Kalikan 5 kali 4, kalikan 10 kali 6, 15 kali 8, dan 20 kali 2. Kemudian ini kita totalkan dan akan dibagi dengan jumlah frekuensinya. 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 2. Nah, selanjutnya adalah rata-rata data berkelompok. Jadi untuk menghitung rata-rata data berkelompok, langkah yang harus kita lakukan, kita perlu mencari nilai tengah dari intervalnya. Yang mana nilai tengah dari interval itu akan kita kalikan dengan frekuensi untuk mencari rata-rata dari data berkelompok tersebut. Jadi contohnya di sini ada tabel yang mana interval nilai antara 20 sampai 24. Jika kita ambil titik tengahnya 20, 21, 22, 23, 24. Titik tengahnya adalah 22. Maka kita buat tabel baru yang isinya nilai frekuensi, kemudian ini adalah nilai tengah dari interval, dan ini adalah perkalian dari frekuensi dan intervalnya. Jadi 20, 24, 20 sampai 24 ini nilai tengahnya 22. Jadi kalikan 4 dengan 22, 88. 25, 26, 27, 28, 29. Nilai tengah dari interval tersebut adalah 27. Kalikan 27 dengan 8, hasilnya 216. Begitu seterusnya sampai interval yang terakhir. Nah, langkah selanjutnya adalah dari perkalian ini kita totalkan berapa hasilnya. Contohnya di sini adalah setelah kita jumlahkan hasilnya 1710. Dan kita cari juga jumlah dari frekuensinya. Jumlah dari frekuensi ini ada 50. Nah, rata-rata selanjutnya adalah cara kita mencarinya. Kita bagikan hasil perkalian tadi 1710 dibagi dengan 50. Maka kita mendapatkan hasil rata-ratanya adalah 34,2. Itu cara kita mencari rata-rata dari data berkelompok. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya adalah kita mencari modus. Modus merupakan data yang paling sering muncul atau yang memiliki jumlah tertinggi, jumlah data tertinggi. Nah, masih sama, ada cara untuk mencari modus data tunggal dan modus data berkelompok. Ketika modus data tunggal, yang perlu kita lakukan adalah kita melihat mana data yang paling banyak muncul atau yang sering muncul. Contohnya di sini. Bilangan 5 muncul 1 kali, muncul 5 kali, 20-nya 10 kali, dan 25-nya ini ada 5 kali. Mana yang paling sering muncul? 10 ini kan yang menunjukkan data yang paling sering muncul. Maka kita tahu modusnya adalah 20. Kemudian untuk mencari modus data berkelompok, nah ini yang sedikit memerlukan kejelian dalam menghitung ya. Aturan dalam mencari modus data berkelompok adalah kita cari terlebih dahulu titik bawah. Apa itu titik bawah? Nanti akan kita ketahui setelah kita melihat tabel. Kemudian ditambahkan dengan D1 per D1 tambah D2 dikali P. P ini adalah intervalnya, banyaknya interval. Nah, dari sini bisa kita lihat jelas nanti. Diketahui sebuah tabel yang mana pertanyaannya adalah tentukan modus dari data tersebut. Untuk mencari modus, kita perlu, nah ini, kita lihat terlebih dahulu. Ini kan soal dari data yang aslinya ya. Kita lihat frekuensinya. Langkah pertama, cari frekuensi tertinggi, angka yang paling tinggi. 8, 10, 13, 17, 14, 11, dan 4, nilai tertingginya adalah 17. Maka selanjutnya kamu lihat 17 ini berada pada interval berapa? Ternyata pada interval 53 sampai 59. Nah, tadi ada istilah titik bawah. Titik bawah itu kita lihat intervalnya. Titik bawahnya adalah angka yang rendahnya di sini 53. Maka itu yang dimaksud dengan titik bawah. Tapi cara kita mencari titik bawah, kita kurangkan dengan 0,5. Maka 53 dikurang 0,5 hasilnya 52,5. Kita dapat titik bawahnya. Kemudian ada istilah D1, D2. Apa itu D1? Apa itu D2?
Nah, untuk mencari D1 kita lihat frekuensinya tadi. Frekuensinya nilai tertinggi berada di angka 17. D1 adalah 17 dikurang dengan angka yang ada di atas dari 17. Frekuensinya adalah 13. Maka D1-nya 17 dikurang 13, hasilnya 4. Nah, untuk mencari D2 kita kurangkan dengan yang di bawahnya. 17 dikurang dengan frekuensi yang di bawahnya kan ada 14. Jadi 17 dikurang 14, hasilnya 3. Kita sudah dapat titik bawah, kita dapat D1, kita dapat D2, kita perlu P. P adalah banyaknya interval. Contohnya di sini, 32 sampai 38. Jika kita hitung 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 itu ada 7 angka. Nah, ini sama biasanya sampai bawah. Ini pasti semuanya memiliki 7 angka. Jadi itu adalah P. Maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Modus sama dengan TB. TB-nya titik bawah 52,5 ditambah D1 4 per D1 tambah D2. Tambahkan 4 ditambah 3, hasilnya adalah 7. Dikali dengan 7. Karena di sini ada dalam kurung, maka kita hitung terlebih dahulu. 52,5 ditambah 4, kamu hitung nih, 4 kali 3 sama dengan 7, kemudian kali 7, 4 kali 7 28 dibagi 7, hasilnya 4. 52,5 ditambah 4 56,5. Selanjutnya adalah mencari median atau nilai tengah. Sama, median juga ada bagaimana cara mencari median data tunggal dan bagaimana mencari data berkelompok. Untuk data tunggal, maka mudah saja. Langkah pertama ketika kamu ingin mencari median, kamu urutkan datanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, ada aturannya. Jika banyaknya data ganjil, maka kita cara mencarinya dengan cara menjumlahkan jumlah data ditambah 1 dibagi 2. Kita cari data keberapakah itu, kita lihat ke datanya tadi. Kemudian ketika jumlahnya itu genap, bagaimana cara mencarinya? Maka itu menunjukkan data ke N bagi 2 ditambah data ke N tambah 2 ditambah 1 dibagi 2. Contoh lebih jelasnya lagi. Misalkan, tentukan median data berikut 11, 10, 9, 8, 5, 13, 8, 4, 6. Nah, cara kita menyelesaikannya, kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Setelah kita mengurutkan, kita hitung ada berapa data di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Karena 9 menunjukkan data ganjil, maka aturannya data ke N ditambah 1 dibagi 2. Jadi data ke 9, karena jumlahnya ada 9, ditambah dengan 1 sesuai dengan rumusnya, dibagi dengan 2. 9 tambah 1, 10, bagi 2 adalah 5. Jadi kita hitung data kelima setelah diurutkan 1, 2, 3, 4, 5, menunjukkan angka 8. Jadi data yang kelima adalah 8, nilai tengahnya adalah 8. Seperti itu ya. Atau kalian bisa mudah mencarinya dengan cara setelah kalian urutkan, kalian coret. Oke, kita coret belakang, coret depan, coret belakang, coret depan, sama langkahnya. Nah, sampai ini tersisa 1. Tersisa 1 yang tidak bisa kita coret adalah 8. Maka mediannya adalah 8. Itu cara cepatnya ya. Biasanya kalau kita mencoretnya seperti ini, kemudian sisa 2 angka, misalkan di sini ada 8 satu lagi. Jadi nanti hasil nilai tengahnya 8 ditambah 8 bagi 2. Itu selanjutnya adalah kita mencari median data kelompok. Jadi untuk mencari median, kita harus terlebih dahulu menghitung nilai dari jumlah datanya. Ada berapa banyak datanya, kemudian kita cari setengah dari banyak data tersebut berapa angkanya. Bawah cara mencari median, tepi bawah ditambah setengah kali N dikurang frekuensi, jumlah frekuensinya, kemudian dibagi dengan frekuensi kelas median dan dikalikan dengan P, intervalnya, banyak intervalnya. Untuk lebih jelasnya, kita lihat tabelnya. Contohnya,
Data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran ditunjukkan pada tabel berikut. Tentukan mediannya. Jadi, lama waktunya ini kan antara interval 30 sampai 34, frekuensinya 8. Jadi, di antara interval ini jumlahnya ada 8. Sampai interval 60 sampai 64 yang berjumlah 7. Sehingga total dari frekuensi ini adalah 80. Ini yang namanya FK. Nah, jadi totalnya ini adalah 80. Nah, kemudian ketika cari median, maka kita cari terlebih dahulu penjumlahan dari frekuensinya itu. Jadi di sini ketika intervalnya 30 sampai 34 kan frekuensinya 8. Jadi kita cari 8, ini ada 10, 8 tambah 10, 18. 18 tambah 13, 31. Kan ada 80. Setengah dari N. Setengah dari 80 adalah 40. Maka kita lihat FK. 40 itu berada di mana posisinya? Ingat ya, data tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh. Jadi kita ambilnya 48. Karena kan datanya tidak boleh kurang dari 40. Sementara ketika kita pilih 31 itu kurang dari 40. Jadi 48 walaupun lebih dari 40, jadi kita tetap pilih yang ini. Ke 40 itu berada di frekuensi 17 nih di sini. 45 sampai 49. Maka kita mencari TB-nya dulu. 45 dikurang 0,5 menjadi 44,5. Nah, FK-nya kan kita mendapatkan tadi frekuensinya di 17. Jadi FK-nya kita lihat di sini. Sebelum angka 17 ini, di sini ada 31. Nah, ini merupakan FK. Setelah itu kita hitung P-nya dari 30 sampai 34. 30, 31, 32, 33, 34. Kita hitung ada 5. Jadi P-nya adalah 5. Maka cara kita menghitungnya, kita masukkan ke rumus. TB 44,5 ditambah setengah kali N 40 dikurang FK-nya 31 dibagi dengan frekuensinya tadi 17 dikali dengan 5. 40 dikurang 31 dibagi 17 kali 5. 40 kurang 31 9. 9 per 17 kali 5 ditambah 44,5 hasilnya 47,15. Yang kita bahas pada kali ini mencakup konsep awal statistika, rata-rata, modus, dan median, bagaimana cara mencarinya baik dalam data tunggal ataupun dalam data berkelompok. Semoga materinya bisa dipahami dan bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.